Aku Tita. Aku Isdat. Aku Amel. Aku Ana. Kami dari kelompok 4, kelas 2 EA 18, Ingin menjelaskan hasil pembahasan kami tentang monopoli, monopsoni, dan strategi harga dengan kekuatan pasar. Pengertian monopoli. Pasar monopoli merupakan jenis struktur pasar di mana hanya ada satu penjual atau produsen tunggal yang menguasai seluruh pasar dan tidak ada pesaing yang signifikan. Dalam pasar monopoli, produsen tunggal ini memiliki kendali penuh atas harga pokok atau jasa yang ditawarkan, dan konsumen tidak memiliki alternatif lain selain membeli dari produsen tersebut. Richard Posner, seorang ahli hukum dan ekonom, mendefinisikan pasar monopoli sebagai keadaan di mana terdapat hanya ada satu penjual dalam suatu industri, dan karena tidak adanya pesaing, penjual ini memiliki kekuatan pasar yang signifikan. Menurut Paul Samuelson dan William Nordhaus, dua ekonomi terkenal ini menyatakan bahwa pasar monopoli terjadi ketika suatu perusahaan merupakan satu-satunya penjual dari suatu produk atau jasa tanpa adanya barang pengganti yang dekat. Kelebihan dan kekurangan monopoli terdapat pada efisiensi dalam produksi dan inovasi, terhindar dari produk tiruan dan persaingan yang tidak sehat, dapat menimbulkan skala ekonomi yang membuat biaya produksi menurun, peningkatan kualitas produk yang lebih baik. Sementara kekurangannya yaitu penyimpanan alokasi sumber daya, ketidakadilan harga, kurangnya pilihan untuk konsumen, dan terjadinya risiko munculnya pasar gelap. Selanjutnya ada karakteristik pasar monopoli. Pertama, hanya ada satu perusahaan yang menguasai atau berkuasa. Barang atau jasa yang ditawarkan oleh perusahaan tersebut tidak bisa dibeli melalui tempat lain. Kedua, ada close substitute atau tidak ada pengganti, menawarkan barang atau jasa yang tidak dapat digantikan dengan barang yang lain. Yang ketiga, terdapat hambatan untuk masuk ke pasar. Hambatan yang diberikan membuat perusahaan lain sulit untuk masuk ke dalam industri yang sama dan menjadikan perusahaan mempunyai kekuatan besar dalam pasar monopoli. Keempat, perusahaan sebagai penentu harga atau price maker. Hal ini disebabkan karena perusahaan pada pasar monopoli adalah satu-satunya perusahaan yang menguasai pasar tersebut. Kelima, tidak terlalu membutuhkan promosi atau iklan. Perusahaan pasar monopoli menjadi satu-satunya produsen yang ada, hingga konsumen tidak memiliki pilihan lain selain membeli produk dari perusahaan tersebut. Selanjutnya, ada contoh pasar monopoli. Pertama itu ada PT Pertamina, merupakan perusahaan pemasok bahan bakar. Kedua, ada PT Kereta Api Indonesia, merupakan penyedia layanan transportasi berupa kereta api. Ketiga, ada PT Pelayaran Nasional Indonesia, merupakan penyedia layanan transportasi laut. Yang terakhir ada PT Perusahaan Listrik Negara, merupakan perusahaan pemasok listrik. Selanjutnya ada pengertian monopsoni. Pasar monopsoni adalah suatu kondisi yang mana suatu perusahaan atau bisnis atau individu menguasai penerimaan pemasakan atau menjadi satu-satunya pembeli atas suatu produk barang atau jasa yang ada di suatu pasar komoditas. Ciri-ciri monopsoni. Yang pertama, hanya ada satu pembeli. Yang kedua, harga ditentukan oleh pembeli. Ketiga, sering terjadi perselisihan. Yang keempat, produknya adalah bahan mentah. Dan yang kelima, pendapatan yang tidak merata. Untuk kelebihannya, 1. Kualitas barang yang terjamin. 2. Meningkatnya kreativitas dan adanya inovasi baru. 3. Kemudahan menentukan harga. Keempat, jalur distribusi yang lebih lancar. Kekurangannya, 1. Tidak adilnya perilaku pembeli. 2. Pihak pembeli tidak memperdulikan penjual. 3. Masalah ekonomi hanyalah tanggungan penjual saja. Selanjutnya, faktor terbentuknya pasar monopsoni. Yang pertama, tidak adanya pembeli yang antusias di pasar tersebut. Yang kedua, lokasi produsen yang sulit dijangkau. Yang ketiga, tingginya biaya operasional. Salah satu contoh adanya pasar monopsoni ini adalah
pasar sayuran, dan juga ternak sapi perah yang ada pada suatu daerah terpencil. Karena terhambat oleh jarak, sehingga produk yang dimiliki sulit untuk disalurkan, sehingga membuat para petani dan peternak menjual produknya pada satu pembeli secara borongan atau dengan harga yang murah. Dampak pasar monopsoni. 1. Harga yang rendah bagi pemasok. Satu-satunya pembeli memiliki kekuatan besar untuk menentukan harga beli barang atau jasa, karena pemasok tidak memiliki alternatif pembeli lain. Yang kedua, harga yang rendah bagi pemasok. Harga yang ditekan oleh monopsonis, pemasok atau produsen dipaksa untuk menurunkan biaya produksi. Hal ini berdampak pada penurunan kualitas barang atau jasa yang ditawarkan. Dan yang ketiga, harga yang rendah bagi pemasok. Para pemasok mungkin menerima pendapatan lebih sedikit daripada yang seharusnya mereka dapatkan dalam pasar yang lebih kompetitif. Contoh pasar monopsoni. Yang pertama, industri perkebunan tembakau. Para petani tembakau seringkali tidak memiliki alternatif pembeli lain selain perusahaan-perusahaan besar tersebut, yang memberi perusahaan kekuatan besar dalam menentukan harga beli. Hal ini menyebabkan harga tembakau sering ditentukan oleh perusahaan dan bukan pasar bebas. Yang kedua, program beras oleh Perum Bulog. Pemerintah Indonesia melalui Perum Bulog atau Badan Urusan Logistik berperan sebagai pembeli dominan besar dari petani dalam upaya untuk menjaga stabilitas harga pangan dan stok nasional. Dalam program stabilisasi pangan, Bulog membeli beras dari petani dan menentukan harga yang disepakati oleh pemerintah. Hal ini menyebabkan Bulog menjadi monopsoni dalam skala tertentu karena petani menjual produk mereka langsung ke Bulog tanpa banyak alternatif pembeli lainnya. Strategi harga dengan kekuatan pasar. Keputusan harga oleh perusahaan yang memiliki beberapa kekuatan pasar, yaitu pasar monopoli, persaingan monopolistik, dan oligopoli. Perusahaan dalam persaingan sempurna tidak memiliki kontrol atas harga yang ditentukan oleh kekuatan pasar. Oleh karena itu, keputusan penetapan harga dalam persaingan sempurna adalah sederhana, yaitu memberi harga yang sama dengan perusahaan lainnya, serta biaya pasar untuk produk mereka. Kekuatan pasar yaitu kemampuan perusahaan untuk mempengaruhi harga pasar, biasanya karena memiliki pangsa pasar yang besar, produk unik, atau hambatan masuk pasar yang tinggi. Elastisitas permintaan. Seberapa sensitif permintaan terhadap perubahan harga. Produk dengan elastisitas permintaan rendah, permintaan tidak terlalu sensitif terhadap perubahan harga, memberikan lebih banyak fleksibilitas dalam penetapan harga. Kelebihan monopsoni. Yang pertama yaitu potensi keuntungan yang lebih tinggi. Yang kedua itu membangun citra merek yang kuat. Yang ketiga mengurangi persaingan. Berikutnya ada kekurangan monopsoni. Yang pertama, resiko kehilangan konsumen jika harga terlalu tinggi. Yang kedua, rentan terhadap perubahan kondisi pasar. Dan yang ketiga yaitu dapat memicu tindakan anti monopoli. Strategi penetapan harga dengan kekuatan pasar. Yang pertama yaitu harga premium. Jadi menetapkan harga yang jauh lebih tinggi dari pesaing karena produk atau jasa dianggap memiliki nilai yang lebih tinggi. Contohnya itu produk mobil sport, jam tangan mewah, dan lain-lain. Yang kedua adalah skimming harga, yaitu memulai dengan harga yang sangat tinggi saat produk baru diluncurkan. Kemudian secara bertahap menurunkan harga seiring waktu. Contohnya itu konsol game generasi terbaru. Berikutnya ada penetrasi harga, yaitu memulai dengan harga yang sangat rendah, kemudian secara bertahap menaikkan harga setelah pangsa pasar sudah tercapai. Contohnya yaitu smartphone terkenal. Berikutnya ada harga bundle atau menawarkan beberapa produk atau jasa dalam satu paket dengan harga yang lebih murah daripada jika dibeli secara terpisah. Contohnya yaitu paket internet dan TV kabel. Yang terakhir ada harga psikologis, yaitu menetapkan harga yang berakhir dengan angka tertentu. Misalnya 99.999 perak untuk memberikan kesan lebih murah. Contohnya itu produk elektronik, pakaian, dan lain-lain.
Contoh penerapan harga dengan kekuatan pasar. Yang pertama ada dari produk Apple, terkenal dengan strategi harga premium untuk produk-produk seperti iPhone dan MacBook. Yang kedua ada Nintendo, yaitu menggunakan strategi skimming harga untuk konsol game terbarunya. Dan yang ketiga yaitu ada Coca-Cola. Jadi dia tuh memanfaatkan kekuatan mereknya untuk menetapkan harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan merek minuman ringan lainnya.